para pembelajar hebat bertemu lagi di channel Ilham Syahril Mubarok pada hari ke-6 on the job learning assessment awal pembelajaran pada kegiatan belajar dan mengajar. Hari ini untuk membahas asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini mendapat barokah dan manfaat ilmunya untuk kita semua. Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita membahas untuk pembelajaran hari ini tentang asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi ya. Ini sudah masuk hari ke-6 untuk program PJL ya, upgrading komunitas belajar. Sebelum kita mulai, seperti biasa latihan konsentrasi dulu. Bapak Ibu lihat di layar, di sini ada gambar kira-kira. Oh iya, kalau ada boleh Pak ya. Iya baik, udah matching ya teman-teman. Nah ini. Iya, langsung tebak. Alhamdulillah. Kita lihat kunci jawabannya. Iya betul Bapak ya, ternyata nggak ada tipe anggur kayak gini dengan daun paku katanya. Ya, ini katanya bisa juga. Kenapa ya? Ada yang ganjil? Bisa dulu ya. Udah sebenarnya. Kalau cukup jeli. Iya. Telunjuk mungkin ya. Ininya Bu, tali. Harusnya Oke. duduknya. Ya, kalau talinya di belakang berarti. Oh iya, ngejengkang itu pasti. Iya. Ya soalnya hobi main ayunan. Ya. Alhamdulillah cukup jeli ya Bapak ya. Pak siapa nih? Pak Budi, Dian. Hadian ya. Iya. Coba kita lihat kunci jawabannya. Iya betul Bapak ya. Ternyata. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Berarti sudah konsentrasi. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, Bapak Ibu diharapkan bisa memahami pentingnya asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi. Ini yang udah tadi awal aja ya. Tujuan udah disebutkan, masih bikin tadi kita latihan konsentrasi udah. Kita masuk ke demonstrasi kontekstual dulu ya. Jadi kalau aturannya sih sama ya kayak kemarin Bapak Ibu. Untuk rekan-rekan yang lain mencoba menyampaikan hasil diskusi SD saya semuanya meskipun dalam suasana lumayan cukup mengantuk ya untuk jam-jam seperti ini, khususnya untuk para bapak-bapak yang baru selesai melaksanakan salat Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya beserta rekan-rekan. Yang pertama mulai dari diri berkaitan dengan asesmen awal pembelajaran yang terdiferensiasi. Pada kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi, siswa memiliki kebutuhan belajar yang beragam dan berbeda dengan yang mengekspresikan atau mengakomodir itu 3 tahapan pembelajaran asesmen. 1. Pembelajaran dapat diawali dengan proses perencanaan asesmen dan perencanaan yang berkualitas, interaktif dan konseptual. Pada siklus ini, pendidikan atau pembelajaran diharapkan dapat memperoleh pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sementara itu, untuk asesmen formatif, yaitu dilaksanakan pada saat pembelajaran kurikulum kurikulum merdeka tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian tadi mulai dari perencanaan, kapan waktunya, kemudian tekniknya seperti apa, kuesioner atau bahan-bahan yang diperlukan untuk mengakses. Tadi Pak Dian begitu bagus menjelaskan tentang asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi. Namun memang kemarin itu pas awal semester kemarin itu awal semester genap, nah kami mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi pada anak-anak. Nah ternyata memang agak kesulitan juga Bu, apalagi saya terutama kelasnya kan kelas gemuk 49 orang. Nah jadi memang agak bingung gitu. Agak bingungnya itu satu sisi begitu kita tampilkan video tentang kemarin itu tentang kalau nggak salah proklamasi tentang anak yang dan belajar itu, ada ya sebagian ada yang suka visual, ada sebagian suka nulis. Namun yang menjadi membingungkan itu pada waktu itu yang hiperaktif. Nah, jadi kita mau huriwai kayak itu Pak Dian. Nah, mungkin Pak Dian bisa memberikan solusi bahwa pembelajaran diferensiasi ini yang efektif itu dengan dikaitkan dengan asesmen awal itu bagaimana? Mungkin itu. Terima kasih. Ini Pak Budi, dari yang sudah dipraktekkan kemarin sudah pakai asesmen awal belum? Sudah Bu. Hasilnya gimana? Nah hasilnya itu memang kemarin dari 49 itu kan kemarin itu memang kendalanya itu di kami itu masih terdampak gempa Bu ya.
Jadi kita itu pembelajarannya itu di jadwal. Kita cuma ada satu ruangan yang masih utuh, ruangan sementara. Nah, kendalanya itu jadi belum asesmen awalnya itu memang tidak lengkap gitu. Jadi cuma sekitar 80%-an. Nah, yang 20% itu kadang-kadang kan kalau jadwal itu dirubah-rubah pembelajaran itu kadang yang tidak hadir gitu. Karena memang Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Dan memang hal itu sering kali terjadi di SD. Karena kita di SD itu karena keterbatasan ruangan sehingga banyak kelas itu yang dipaksakan lebih dari ketentuan, lebih dari 28. Jadi 30, 40 itu bisa satu kelas, satu ruangan gitu. Jadi untuk penerapan diferensiasi kadang kita terkendala dengan hal-hal seperti itu. Tapi tentunya bukan berarti hak-hak siswa dalam hal ini dalam belajar tidak terpenuhi, tetapi kembali lagi dengan kesiapan siswa. Nyatanya di sekolah tetap saja ada 1-2 orang yang seperti Pak Budi sampaikan. Nah, pengalaman yang saya alami dengan siswa tersebut, memang untuk pembelajaran itu tidak bisa tercapai untuk yang misal 2-3 orang itu, tetapi kita bisa menggunakan metode lain sesuai dengan minat bakatnya. Misalkan saya contoh ada 3-4 orang di kelas 4 itu dari jumlah 24 orang. Itu tuh sulit menulis, sulit membaca, lagi belajar mengganggu dan aktif seperti itulah, kelompatan seperti itu. Nah, itu dengan benda konkret misalkan nama-nama pahlawan, meja kita kaitkan dengan misalkan Budi Utomo, lemari Soekarno sampai 10, itu mereka bisa apa? Mereka senang. Itu pernah saya lakukan seperti itu. Tapi tentunya kadang di beberapa jam yang lain, di beberapa hari yang lain tetap seperti itu. Cuman kadang mereka ada choice itu, Bu. Pak, saya belajarnya pengen seperti ini, Pak belajarnya pengen seperti ini gitu. Nah, itu untuk anak-anak yang Kita juga bisa meminta dari siswa itu tadi ya, melalui voice and choice itu tadi ya, bisa melalui angket supaya mereka bisa memilih sendiri. Cuma memang kalau untuk di Bekasi, saya sendiri bila murid saya hanya 26. Murid saya 26, artinya memang ya tidak lepas dari walaupun jumlah murid yang sedikit, ada juga anak yang anak yang boleh dibilang aktif lah. Dan saya coba mencari tahu ketika ini kenapa nih anak seperti ini. Ya memang di kelas saya ada beberapa anak yang tentang keluarganya Tom, ada yang yatim, ada yang memang Nestetik itu bahkan diberikan kesempatan untuk bukan tutor sebaya, itu sekaligus bisa mengatasi juga kebutuhan untuk kesiapan belajar siswa juga. Jadi di lain pihak ya, kita bisa mengatasi juga kebutuhan siswa yang lain ya untuk melaksanakan tes awal atau asesmen awal non diagnostik itu bergantung keperluan atau cukup di awal saja untuk mengetahui gaya dan minat belajar siswa misalnya, atau terkadang nanti di pertengahan juga minat itu bisa berubah gitu, atau seperti apa. Beda halnya dengan tes asesmen awal kognitif mungkin asesmen awal ya. Jadi kalau udah masuk ke yang terakhir ya, kebijakan yang terakhir di dalam komponen minimum di dalam modul ajar itu ya minimal ada rencana asesmen di awal dan rencana asesmen di akhir ya. Kalau diagnostik ini kelihatannya lebih luas dari itu. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang bisa sharing. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yayan, luar biasa. Memang hari ini Pak Yayan, hari ini kita masih masih kurang begitu paham dengan situasi kondisi kurikulum yang baru. Kemudian dikembalikan juga kepada kita sebagai guru untuk bisa mengemas hal-hal tersebut supaya lebih menarik. Karena kadang labil siswa mah Pak. Hari ini ditanya senangnya apa, bisa jadi awalnya 3 warna atau berapa warna. Itu saja mungkin Pak Yan. Jadi memang harus lebih mendalami lagi terkait dengan diferensiasi juga kan hari ini kita masih gamang. Apakah kita harus mengajarkan semuanya yang auditori, semuanya visual, atau semuanya kinestetik? Ibu ini di PAUD ini barangkali ada manfaatnya untuk jenjang atau fase berikutnya. Saya akan menyoroti atau mengambil tentang pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah di PAUD kami sudah sejak 2019, sebelum jauh-jauh kami sebelum mengenal kurikulum merdeka, kami sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi. Tapi ke waktu itu terhalang COVID dan alhamdulillah dilanjut sampai sekarang kami memakai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap harinya ini terlepas dari asesmen awal ini ya. Nanti barangkali ada waktu teman saya akan menjelaskan tugas hari ini. Nah, setiap hari kami itu menyediakan 4 kegiatan main, gitu kan. Yang disebut oleh kami itu disebut 4 invitasi yang memuat kalau dulu itu 6 aspek perkembangan gitu kan ya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak existing, celincing-cat, apalagi di kelompok di PAUD gitu kan. PAUD itu luar biasa. Nah, seperti yang tadi Pak Dian katakan bahwa memang ada
sangat boleh sekali. Ya silakan aja gitu ya. Cuma ini memang beda ya yang kita bicarakan ya. Panduan juga beda. Bisa jadi ini asesmen awal yang kita bicara pelajaran diferensiasi yang merupakan salah satu pembelajaran yang diutamakan di sini ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Tapi bukan Terus dilakukan oleh semua guru. Semisal mohon maaf ya Bu, semisal di sekolah saya yang kelas 7-nya sekarang menerima 11 kelas gitu. Nah, kalau setiap guru melakukan gitu yang melakukan tes awal, maka itu akan membawa Yayan ya, malah bagus. Ya sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang kita pahami bersama ya. oh iya ya. Ya, kalau malah ini bagus ini dari Pak Yayan ada masukan lagi ternyata untuk melakukan tes praktik pembelajaran yang sebelumnya juga. Jadi kan di sini kita lebih mengarah ke komponen inti ya yang ada di dalam format lah gitu ya, yang ada di dalam modul ajar. Kalau di dalam modul ajar memang komponen intinya yaitu tadi ya ada Melakukan asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Cara yang pertama untuk cara yang dapat dilakukan guru untuk asesmen awal seperti yang Ibu Safina paparkan, yang satu bisa meminta peserta didik mengisi lembar dan melakukan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi masih belum maksimal dilaksanakan, khususnya saya pribadi. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kendala? Guru-guru masih bingung ini di kelas baik untuk yang satu mata pelajaran atau yang berbeda. Mungkin dari seperti pembahasan yang hari sebelumnya, itu mereka lebih tertarik dengan gadget. Di sana mereka lebih cenderung menggunakan teknologi itu jauh lebih bagus dibanding kita bahkan gurunya. Makanya ada beberapa hal anak yang memang senang dengan audio tulis. Tentang asesmen awal dan pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tingkat kesulitan ini terutama di awal ya, dari asesmen awal. Walaupun tadi misalnya dengan menggunakan IT ya misalkan. Diferensiasi apa yang bisa dilakukan? Mungkin itu Bapak yang bisa saya jawab, mungkin Pak Nandang bisa menambahkan. Boleh izin menambahkan. Mangga Pak. Terima kasih Pak Wan ya, sebelumnya selamat Pak Wan ya, Pak Wan dan Pak Budi ya, yang tadi pagi sudah dilantik nih. Selamat. Memang kami mempersilakan kepada guru mata pelajaran masing-masing untuk melakukan dengan kemampuan masing-masing. Karena mungkin setiap siswa itu akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam mata pelajaran. Menjelaskan tentang bagaimana asesmen itu ya sebagai upaya untuk pemetaan kesiapan belajar peserta didik gitu ya. Ini sudah bagus. Dan Mulia sudah sharing ya. Ini sebenarnya kalau untuk penyusunan atau pengembangan asesmen awal ini kita tetap ya disesuaikan juga dengan aset yang kita miliki di sekolah ya, seperti kayak Pak Wawan. Nanti besok kan kita implementasi di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, wawancara secara individu ini termasuk dalam rangkaian di rencana pembelajaran kita ataukah di luar? Karena biasanya kan penggalian seperti ini tidak ada di rencana pembelajaran. Saya minta saran dari Pak Nandang ataupun Mulia, di mana kita menempatkan wawancara secara individu. Nah, tadi juga saya ingin bertanya, cuma sudah terjawab oleh Pak Nandang, cuma saya sedikit share aja ya, kaitan dengan wali kelas mendapatkan data. Nah, mendapatkan data ya kan. Nah, nanti apakah saat ini kami ada keterbatasan di guru BPDK, ya, di guru memiliki guru yang dimiliki BPDK. Nah, untuk sementara ini tugas PT dan BPDK memang kami diserahkan kepada guru wali kelas. Jadi terkait dengan wawancara awal itu memang itu kami tugaskan kepada wali kelas lagi. Jadi wali kelas saya sarankan atau kami sarankan untuk memiliki data. Si anak kompetensinya akan berbeda. Misalkan antara KD yang satu dengan KD yang lain mungkin kompetensi anak akan berbeda. Dan kami menyerahkan lagi kembali kepada guru pelajaran. Silakan itu melakukan itu lagi. Iya. Jadi saya kira untuk guru mata pelajaran pun itu penting Pak Hadi. Asesmen awal apakah masuk ke dalam modul ajar atau tidak gitu ya. Sebenarnya sih yang masuk ya, itu dalam tahapan modul ajarnya dia masuk. Kan komponen intinya ya, justru ya ada di dalam komponen intinya. Tapi tahu ternyata kalau udah buat modul ajar nggak perlu RPP. Kalau bikin RPP modul ajar juga tidak terlalu teknis gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah pemahaman baru buat saya. Karena besok saya punya pegangan, sedangkan hari ini kita ada RPP, ada modul pembacaan itu tentang asesmen pembelajaran. Ketika guru sudah membuat modul ajar, tidak usah membuat RPP gitu, karena di sana sudah tertuang. Ada di halaman berapa saya lupa. Emang sama, ya, emang sama. Sama Bu ya. Modul ajar yang dipakai dalam format. Iya, kalau dipakai dalam modul ajar aja. Ya, baik Bu, makasih. Iya, kalau Bapak udah masuk udah masuk format ya, berarti gunakannya modul ajar. Tapi kalau masih ada elaborasi yang harus saya sampaikan. Untuk asesmen awal kita sudah sama-sama tahu ya pengertiannya. Nanti kita akan coba lihat ya pengertian untuk asesmen awal yang kita bahas di dalam diskusi ini. Kemudian kapan dan untuk apa asesmen awal dilakukan, contoh kegiatan asesmen awalnya seperti apa, tahapan dari asesmen awalnya bagaimana, lalu untuk penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik murid. Nah, ini Bapak Ibu untuk asesmen awal. Asesmen awal ini merupakan bagian dari asesmen tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif tadi yang disebutkan ya, karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam rancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik, dan nanti akan dilaporkan dalam rapor. Asesmen di dalam proses pembelajaran
asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik, kegiatan belajar, motivasi belajar, minat murid, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi ini sama ya seperti yang saya sebut di awal tadi, asesmen awal ini bagian dari asesmen diagnostik juga ya. Contoh kegiatan asesmen awal. Nah, untuk kegiatan asesmen awal memang pasti diawali dari ini ya, biasanya dari menganalisis hasil rapor di tahun sebelumnya dulu ya, kalau di awal tahun pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi potensi yang akan diajarkan, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, untuk ini pembelajaran paradigma baru ya, pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Ini sebenarnya untuk student center sih dari dulu ya. Karena itu pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Seperti apa penyesuaian pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik? Nah, ini ada keterangannya. Ketika melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Tidak berarti seorang pendidik itu harus menyusun beberapa modul ajar atau RPP ya untuk Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa penting untuk memahami poin-poin di atas? Lalu pertanyaan kedua, apa saja manfaat dari memahami asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi ya? Nah, tadi kita sudah bahas ya manfaat-manfaatnya. Kira-kira apa, boleh nanti disebutkan ya, didiskusikan dulu di kelompok belajar. Kemudian apa kaitan dengan asesmen awal? Mangga. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, mungkin mengapa penting memahami poin-poin di atas, terkhusus untuk asesmen dan pembelajaran terdiferensiasi. Intinya ujungnya adalah agar pengelolaan pembelajaran tepat sasaran dan bisa memenuhi kebutuhan siswa. Pengelolaan pembelajaran akan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keduanya, apa kaitannya asesmen awal dengan pembelajaran terdiferensiasi? Dua hal ini tentunya sangat berkaitan karena kita bisa mengetahui bahwa kondisi anak itu bervariasi dengan melalui asesmen awal dulu, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi peserta didik itu sendiri, baik itu secara minat atau gaya belajar, sehingga kita bisa menentukan perancangan pembelajaran yang terdiferensiasi. Untuk yang ketiga, apa saja manfaat dari memahami asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi? Itu kembali ke yang nomor 1 jawabannya, agar pengelolaan pembelajaran tepat sasaran. Nah, kalau harus dilaksanakan, Bapak Ibu kan waktunya masih panjang ya, masih sampai dengan akhir OJL ya. Cuman instruksinya sudah dari sekarang untuk membuat contoh pembelajaran terdiferensiasi ya, diawali oleh asesmen awal ya. Kalau di dalam modul ajar nggak terlihat ya asesmen awalnya apa, kemudian dalam pembelajarannya seperti apa. Dan sebutkan juga tahapan di dalam implementasinya ya. Ya, nanti dibuat ya rencana aksi nyata, kemudian dieksekusi ya aksi nyatanya. Nanti hasil aksi nyatanya kita akan menjadi tagihan ya bagi Bapak Ibu untuk saat indua atau panen raya nanti. Tugas ya, kalau tugas kan ada LK selanjutnya. LK selanjutnya berarti ada LK 7. LK 7 itu terkait dengan pembelajaran implementasi pembelajaran terdiferensiasi. Kalau tadi yang LK 6 kan kita baru masuk ke asesmen ya, asesmen awal, kemudian kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, bacakan LK 7. LK 7 nanti saya akan share di grup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan dulu Bapak Ibu? Cukup. Untuk bahan hari Senin masih sama ya, masih bahan pembelajaran diferensiasi ya yang kemarin udah di-share. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja Bapak Ibu, gimana? Baik Bu, cukup Bu. Cukup ya, iya. Bapak Ibu alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya selesainya jadi molor lagi ya ini kayaknya. Harusnya tadi 15.55 ya, molor 10 menit. Ya 15 menit kurang lebih. Mohon maaf. Bapak Ibu tadi itu baik, kalau masih yang begitu baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Aku mohon terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Ya, kita foto bersama dulu ya, boleh. Mau foto bersama dulu nggak? Baik Bu, baik. Boleh dibuka kameranya Ibu dan Bapak. Nanti hari Senin sama Bu Dini ya kelihatannya ya. Siap ya Bapak Ibu ya, kita fotoan dulu. Gayanya para aktivis komunitas belajar hebat, boleh gayanya. Sebentar ini kok ada yang menutupi. Saya tutup dulu yang menutupi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.